Hari ini kita akan mencoba memasuki ciri-ciri penutup sebuah khotbah yang baik. Kalau minggu yang lalu atau di dalam episode kita yang lalu, kita sudah membahas mengenai betapa pentingnya sebuah penutupan dalam sebuah khotbah. Di dalam sebuah kesimpulan kita ada sekitar 5 permasalahan ciri-ciri menutup sebuah khotbah yang baik. Ciri yang pertama adalah jelas dan singkat, tidak berulang-ulang. Kedua, bagaimana kita bisa merangkum sebuah pesan utama dari sebuah khotbah. Yang ketiga, kita harus mengajak jemaat untuk merespon, apakah itu di dalam pertobatan, pengharapan, atau iman. Yang penting, kita membawa mereka kepada sebuah respon. Yang ketiga adalah mengarahkan fokus kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, bagaimana mengakhirinya di dalam doa dan perenungan yang kuat. Sehingga penutupan sebuah khotbah bukan hanya menjadi sebuah perayaan kembang api di mana jemaat mendapatkan ide-ide yang baru lagi, tetapi merupakan sebuah hal yang menutup untuk melangkah di dalam hal yang baik. Oleh sebab itu di dalam episode kita yang kali ini, kita akan bicara mengenai ciri-ciri penutup sebuah khotbah yang baik, yaitu jelas, singkat, atau tidak berulang-ulang. Bagaimana cara membuat sebuah penutup khotbah yang jelas, singkat, atau yang tidak berulang-ulang? Mari kita mulai membuat rangkum khotbah itu di dalam sebuah satu kalimat inti. Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, tuliskan satu kalimat sebagai pesan khotbah kita yang akan merangkum pesan utama khotbah kita. Hal ini adalah sering disebut sebagai big idea atau ide besar dalam sebuah khotbah. Ide khotbah yang kita sudah dapatkan, kita gumulkan di dalam pesan khotbah, itu kita harus mulai terus kita tanamkan kepada hati jemaat. Yang kita sudah dapatkan itu juga di dalam kita menggalinya sebagai pesan teks. Itu kita kumpu- kumpulkan dan kita temukan, kita rangkum di dalam sebuah yang disebut dengan pesan khotbah. Misalnya kalau kita sedang berbicara mengenai khotbah tentang Yesus ada di perahu yang sedang diombang-ambingkan oleh badai. Maka big idenya, pesan khotbahnya adalah Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera di tengah badai itu. Oleh sebab itu, pesan ini, Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejati di tengah badai hidup itu harus dimunculkan lebih jelas, lebih singkat di dalam penutup khotbah kita. Dari situ, mari kita mulai meresponi dengan sebuah tindakan aplikasi praktis. Sebutkan satu atau dua respon konkret yang bisa dilakukan oleh jemaat setelah mendengarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera di tengah badai hidup. Mungkin kita harus berkata, mulailah hari ini dengan mencari Kristus lebih dahulu di dalam doa. Atau mungkin kita akan berkata, ampuni orang yang sudah menyakiti Anda seperti Kristus telah mengampuni Anda, sehingga kita akan mendapatkan kedamaian. Fokus, cari kerajaan Allah, maka kita akan menemukan ketenangan hidup di tengah badai kehidupan kita. Nah, respon-respon yang bersifat praktis atau aplikatif ini akan mendorong jemaat untuk mendapatkan satu tindakan yang mentransformasi kehidupan mereka. Atau kita bisa melakukannya dengan sebuah panggilan iman, sebuah tantangan dalam pengharapan. Pilih penutup yang mengarahkan jemaat kepada Kristus. Pilih penutup yang bisa membawa jemaat semakin mencintai Kristus.
Baik itu berupa sebuah ajakan penghiburan, ajakan pertobatan, atau ajakan untuk menguatkan iman kita. Sebagai contoh misalnya, mari kita tidak berjalan sendiri. Mari berjalan bersama Kristus yang satu-satunya membawa kita kepada damai sejahtera yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam penutup khotbah yang supaya tidak terlalu bertele-tele, kita juga bisa mengakhirinya dengan doa atau seruan. Penutup yang kuat, bukan hanya kalimat akhir, tetapi juga merupakan respon hati untuk kita semakin berharap bersandar. Gunakan hal-hal yang bersifat liturgis untuk membantu jemaat untuk meresponi firman. Di beberapa gereja karismatik terutama dia menggerakkan itu berdasar menggunakan lagu misal. Menggerakkan emosi seseorang tuh membawa kepada Tuhan. Memang saya menyadari biarkan gerakan itu, tantangan itu, respon itu muncul karena kegerakan daripada Roh Kudus. Tetapi kegerakan Roh Kudus itu bisa dimunculkan juga melalui respon emosional yang dibawakan. Meskipun tidak semua respon emosional itu membawa pekerjaan daripada Roh Kudus. Tetapi setidaknya itu membawa sebuah eh, eh, tanggapan daripada jemaat untuk meresponi panggilan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, misalnya dengan kita menyanyikan lagu ini supaya kita semakin hari sebagai bentuk pengakuan, respon, tindakan kita. Lalu kita bisa menggunakan liturgi yang ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari banyak begitu banyak yang membawa kita kepada penutup khotbah yang jelas. Tetapi setidaknya kita memahami betul bahwa penutup khotbah yang baik bukan berulang-ulang, poinnya dikhotbahkan lagi, lebih mini, tetapi mereka merangkum kepada satu kalimat inti, membawa kepada tindakan yang praktis, membawa kepada pengharapan, menguatkan iman, dan kita melakukan sebuah komitmen di dalam transformasi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan kita dan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati.